Halo Sobat Abis, hari ini saya akan membahas beberapa jenis soal yang biasa muncul di tes kedinasan atau di tes CPNS. Mulai dari nomor 1, Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23, maka usia Risa adalah... Baiklah, di situ berarti ada 3 orang ya. Dan yang tertua adalah Risa. Setelah itu, tertua kedua berarti adalah Rino ya. Kemudian Romi. Nah, Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Oke, berarti antara Rino dan Romi ini selisihnya 3. Minus 3 gitu ya. Kemudian Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Artinya usianya Romi itu sama saja usianya Risa dikurangi 7. Karena saat ini Rino merayakan ulang tahun yang ke-23. Berarti usia Rino adalah 23, yang ditanyakan usia Risa. Ketika Rino 23, maka Romi adalah 20. Dan karena Risa dan Romi selisihnya 7 tahun, maka usia Risa adalah 27. Baiklah, berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 2. Reno bermain bola di arena permainan dengan 5 koin. Kemudian menang tiket yang dapat ditukar dengan 12 koin. Kemudian Reno main lagi dengan 7 koin pada permainan lain. Jika awalnya Reno mempunyai 10 koin, maka jumlah koin Reno sekarang adalah... Nah, awalnya Reno punya 10 nih. Kemudian dia pakai 5 koin untuk bermain bola, berarti dikurangi 5. Ternyata dia menang dan dapat ditukar dengan 12 koin ya, berarti dia dapat 12 koin lagi ya. Oke. Kemudian Reno main lagi dengan 7 koin pada permainan lain. Nah, berarti setelah dia mendapatkan 12, itu dia main lagi dengan 7 koin, berarti dikurangin 7. Berarti hasilnya adalah 5, 10 kurangi 5, 5, 5 tambah 12, 17 kurangi 7, 10 ya. Jawabannya D. Nomor 3. Naila seorang online marketing yang mendapatkan gaji mingguan 250.000 dan ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan di atas 2 juta yang dicapai selama seminggu. Jika Naila ingin memperoleh penghasilan 850.000 untuk 1 minggu, maka Naila harus mencapai penjualan minimum selama seminggu sebesar... Oke, jadi gaji pokoknya Naila itu adalah 250 ya. Dia akan dapat komisi 15% dari jumlah penjualan di atas 2 juta. Nah, berarti contohnya misalkan dia bisa mencapai penjualan 2.500.000. Nah, berarti nanti gajinya dia yang 250.000 ditambah dengan 15% dari 500.000 gitu ya. Nah, karena dia mengharapkan gaji 850.000, sedangkan gaji pokoknya adalah 250, maka komisi yang dia peroleh 850.000 dikurangi 250.000 atau sama dengan 600.000. Nah, 600.000 ini merupakan 15% atau 15/100 dari suatu penjualan lebihnya dari 2 juta itu ya. Nah, maka kita cari nilai dari P itu berapa? P akan sama dengan 600.000 dibagi dengan 15/100 atau 600.000 dikali 100/15. Kita coret 60 dibagi 15 hasilnya 4 ya.
Oke, kemudian sisanya tinggal 40.000 dikali 100 atau 4 juta. Ini adalah penjualan di atas 2 juta. Artinya, penjualan minimum yang dia capai dalam 1 minggu adalah 2 juta ditambah dengan lebihnya tadi ya, 4 juta. Oke, berarti dari sini dia mencapai penjualan 6 juta. Oke, jawabannya adalah C. Saya lanjutkan untuk nomor 4. Fanny berlari dengan kecepatan 10 meter per second. 10 detik kemudian, Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 meter per second. Vino dapat menyusul Fanny setelah berlari titik-titik detik. Oke, berarti karena dia menyusul, berarti kan jaraknya sama antara keduanya ya. Jarak dari Fanny, SA begitu ya, sama dengan jaraknya Vino, SO. Rumus jarak, bagaimana rumus jarak? Kita bisa ingat ini ya, segitiga ajaib ya. Ketika kita ingin mencari kecepatan ini ya, V itu kan S per T. Nah, gini ya, bisa kita ingat-ingat lewat segitiga ajaib ini. Atau bisa juga ketika di bahasa Indonesia kan, itu adalah rumus JKW ya. Jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, jadi terserah boleh pakai SVT atau JKW. Oke, karena ditanyakan adalah S berarti V dikali T. Nah, kita cantumkan ke sini VA dikali dengan TA itu sama dengan VO. VO dikali TO ya. Nah, VA-nya di situ adalah 10 meter per second. Kemudian, nah waktunya kan belum diketahui ya. Saya tulis dulu TA sama dengan kecepatannya Vino adalah 12. Sedangkan waktunya dia kan 10 detik kemudian baru mengejar. Artinya dia telat 10 detik ya. Berarti kecepatannya Vino itu harus lebih cepat dari si Fanny. Artinya nanti kecepatannya Vino itu adalah kecepatannya si Fanny dikurangi 10 detik. Ini ya. Nah, karena dia harus lebih cepat maka harus dikurangi waktunya. Oke. 10 kali TA akan sama dengan 12 TA minus 120. Saya pindah ruas 10 TA dikurangi 12 TA itu sama saja 10 min 12 dalam kurung TA seperti ini akan sama dengan min 120 berarti minus 2 gitu ya. Minus 2 TA sama dengan min 120 berarti waktunya si Fanny adalah 60 detik. Yang ditanya adalah waktunya Vino, sedangkan Vino sendiri adalah TA minus 10, berarti 60 dikurangi 10 atau 50. Nah, dari sini berarti jawabannya adalah 50 ya, E ya. Oke, kita ke nomor 5 sekarang. Sebuah bak mandi memiliki 3 keran yang mengalirkan air ke dalamnya. Keran pertama dapat mengisi bak dalam waktu 90 menit. Keran kedua 80 menit. Sedangkan keran ketiga dapat mengisi bak selama 1 jam. Jika dalam suatu waktu ketiga keran dibuka, maka bak akan penuh dalam... Oke, ketika 3 keran itu dibuka, otomatis akan lebih cepat ya untuk bak mandi tersebut penuh. Nah, nanti ketika kita ingin mencari berapa waktu total ketika ada 3 waktu yang digabungkan, itu bisa kita gunakan seperti sama dengan seperti 1 ditambah seperti 2 ditambah seperti 3. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan dia cuma ada 2 waktu, berarti cuma sampai T2 gitu ya. Oke, kita masukkan angkanya. Di situ ada 1/90. 1/80, lalu 1/1 jam, yaitu 60 menit. Oke, kita samakan penyebutnya. Caranya adalah kita samakan
dengan KPK gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih belum terbiasa untuk menyamakan penyebut, kalian bisa menggunakan KPK. KPK itu bisa dicari dengan pohon faktor atau dengan tabel ya. Oke. Kita ambil angka 9, 8, dan 6, jadi nolnya saya abaikan dulu. Kemudian saya bagi dengan 2 begitu ya. Maka 9 kalau dibagi 2 kan nggak bisa, berarti tetap 9 dulu. 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3. Kemudian saya bagi lagi dengan 2. Ini 9, ini 2, ini 3. Saya bagi dengan 2, maka nanti menjadi 9 1 3. Nah, setelah udah ada yang dapat 1, maka kita ganti pembaginya ya. Kita ganti pembaginya 3 begitu ya. Maka akan menjadi 3 1 1, kemudian kita bagi 3 lagi menjadi 1 1 1. Nah, berarti dari sini kita dapat 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 nih. Berarti sama dengan 8 kali 9 atau 72. Berarti penyebutnya nanti akan menjadi 720 ya. 720. Nah, 720 dibagi 90 akan menjadi 8. Kita masukkan ke sini 8 ditambah 720 bagi 89, 720 bagi 60 12. Kita jumlahkan, yang atas akan menjadi 29 gitu ya, dibagi 720. Ini adalah seperti, maka T-nya adalah tinggal dibalik aja. 720 dibagi 29. Nah, otomatis ini tidak bulat ya hasilnya ya. Maka boleh kita misalkan kita anggap 29 itu 30 gitu ya. Kan ini kan dekat dengan 30 ya. Maka nanti bisa kita cari 720 dibagi 30 itu adalah 24. Nah, tetapi karena di situ pembaginya adalah lebih kecil dari 30, yaitu 29, otomatis hasilnya akan lebih besar dari 24 ya. 24, sekian, sekian, sekian. Atau jika dibulatkan menjadi 25. Oke, berarti yang jawabannya di sini adalah C.